Pada tahun 2023, Bali berhasil menyambut 15 juta wisatawan. Kawasan baru seperti Seseh, Cemagi, dan Tabanan mulai diminati oleh para wisatawan. Dengan pembukaan area baru ini juga akan diikuti dengan pembangunan villa, pembangunan perumahan, pembangunan hotel dan restoran juga. Usahakan cari developer yang sudah terbukti dan sudah ada track recordnya. Biar teman-teman sahabat Samani pada saat berinvestasi tidak hilang uangnya. Investasi di Bali ini menawarkan return tahunan itu 15-20%. Tapi biasanya return ini baru stabil setelah 5-7 tahun, Pak. Samani Villa Pacatu ini adalah pilihan ideal bagi investor yang menginginkan kenyamanan dan kemewahan. Jadi villa ini juga dibangun dengan standar yang tinggi, tapi tetap mempertimbangkan harmonisasi antara alam dan budaya yang ada di Bali juga. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Santai Sahabat Samani, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik lagi. Seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang potensi dari properti di Indonesia bagi warga negara asing. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meningkatnya potensi dari pasar properti di tahun 2024 dan 2025 mendatang. Terima kasih Pak Arif, senang sekali bisa ikut berdiskusi yang menarik tentang topik hari ini. Ya Pak Arif, kayak seperti yang Pak Arif bilang tadi, nah di pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk mengupas faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan sektor properti, termasuk juga pemulihan pariwisata dan kebijakan baru dari pemerintah. Oke, pertama saya dengar pariwisata di Bali ini sedang meningkat nih. Bagaimana ini berdampak pada sektor properti, terutama dengan berkembangnya kawasan wisata baru? Benar sekali Pak Arif, jadi pada tahun 2023, Bali berhasil menyambut 15 juta wisatawan. Selain area populer, kawasan baru seperti Seseh, Cemagi, dan Tabanan mulai diminati oleh para wisatawan. Yang tentunya ini membuka peluang baru untuk sektor properti. Saya dengar-dengar nih, di kawasan Kuta Selatan ini juga lagi banyak nih development, mulai dari villa, perumahan, maupun apartemen nih Pak Albert. Gimana menurut Pak Albert? Ya, betul Pak Arif, memang di Kuta Selatan, memang lagi di beberapa titik ada banyak sekali pembangunan baru, terutama yang sedang terjadi Pak. Mungkin juga karena di Kuta Selatan, wisatanya juga semakin dikembangkan lagi. Nah, biasanya dengan pembukaan area baru ini juga akan diikuti dengan pembangunan villa, pembangunan perumahan, pembangunan hotel dan restoran juga. Jadi banyak investor yang melihat potensi dari area baru ini yang mungkin dirasa lebih eksklusif ya daripada area populer seperti Seminyak dan Kuta. Begitu Pak Arif. Oke, development di Kuta Selatan ini memang terbukti sedang naik-naiknya. Tapi teman-teman sahabat Samani, jangan sampai salah memilih developer untuk berinvestasi. Usahakan cari developer yang sudah terbukti dan sudah ada track recordnya. Biar teman-teman sahabat Samani pada saat berinvestasi tidak hilang uangnya pada saat investasi. Karena banyak di Bali ini banyak developer yang istilahnya developer bodong. Jadi pada saat kita investasi, tiba-tiba besoknya hilang nih. Kan rugi kita berinvestasi. Apalagi investasi properti itu tidak murah ya teman-teman. Berkisar antara paling murah itu di Bali rumah tipe 36 aja itu harganya 700 sampai 800 juta. Apalagi sekelas villa-villanya Samani itu harganya start dari 3,9 miliar, 4,4 miliar, dan ada tipe luxury di 13 miliar. Nah, kita tadi kan udah ngomongin development di Kuta Selatan dan juga investasi. Lalu bagaimana nih kebijakan pemerintah mengenai Golden Visa dan hak kepemilikan bagi investor asing berperan nih dalam perkembangan ini? Jadi begini, pemerintah meluncurkan kebijakan yang menarik seperti hak guna bangunan atau HGB dan Golden Visa yang memungkinkan investor asing untuk tinggal selama 10 tahun di sini. Nah, ini juga sangat mendukung sepertinya ya untuk perkembangan properti di Bali. Ya betul Pak Arif, tapi selain itu pemerintah juga lagi punya proyek yang besar-besar nih Pak. Ada proyek tol Gilimanuk-Mengwi. Terus ada juga nih Pak proyek kereta LRT yang nanti itu akan menghubungkan bandara dengan beberapa area wisata. Nah hal ini tentu akan menambah aksesibilitas
Dan pastinya akan menambah juga minat nanti untuk investor asing untuk bisa investasi, begitu. Oke, bagi teman-teman sahabat sama nih yang tertarik nih Pak, untuk teman-teman yang pengen investasi di Bali, apa sih yang mereka bisa harapkan dari investasi properti di Bali? Jadi Pak Arif, investasi di Bali ini menawarkan return tahunan itu 15-20%. Tapi biasanya return ini baru stabil setelah 5-7 tahun Pak. Terutama nih untuk properti yang kisaran 3 miliar ke atas. Begitu sih Pak. Oh, berarti untuk return-nya sendiri itu lebih tinggi dari bunga deposito ya Pak ya? Apalagi untuk saham-saham itu kan biasanya 5-6% per tahun. Betul sekali Pak Arif. Makanya itulah kenapa investasi properti itu sekarang lebih menarik. Begitu Pak. Namun penting untuk memilih developer yang terpercaya. Jadi di Bali ini ada beberapa kasus ya Pak Arif ya. Banyak developer yang menyajikan return terlalu tinggi sehingga gagal menyelesaikan proyek. Jadi para investor itu harus selalu berhati-hati. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi juga, bahwa kita dalam berinvestasi properti di Bali nih, pasti wajib untuk mengecek background dari developernya, terus legalitas dari tanahnya itu sendiri atau propertinya itu sendiri, agar kita terhindar, teman-teman terhindar nih dari investasi-investasi properti bodong yang menjanjikan return terlalu tinggi, namun besoknya mereka hilang. Tidak seperti di Samani. Samani itu kita udah punya kantor sendiri. Kita udah dari 2003 di sini. Ini juga kantor milik sendiri, bukan kantor-kantor yang disewa 1-2 bulan, langsung bulan depannya hilang. Tidak. Oke, Samani Villa sendiri atau Miraland itu sendiri kita punya proyek yang menarik juga nih ya Pak Albert, Bu Vidya. Bisa diceritain nih ke teman-teman sahabat Samani mengenai proyek-proyek kita yang ada di Pecatu atau Ungasan ini. Samani Villa Pecatu ini adalah pilihan ideal bagi investor yang menginginkan kenyamanan dan kemewahan. Dan akses yang mudah ke berbagai destinasi wisata yang populer di Bali. Betul banget Bu Vidya. Kalau untuk destinasi wisata, apalagi di Kuta Selatan ini banyak banget pantai-pantai yang terkenal seperti Pantai Melasti, Pantai Pandawa. Itu hanya jarak kurang lebih 5-10 menit ya. Untuk pantai-pantainya sendiri, apalagi daerah kita itu dekat dengan Uluwatu ya. Itu ke Uluwatu paling cuma 8-10 menit teman-teman sahabat sama nih. Saya tambahkan ya, jadi villa ini juga dibangun dengan standar yang tinggi, tapi tetap mempertimbangkan harmonisasi antara alam dan budaya yang ada di Bali juga. Jadi jelaskan, ini adalah pilihan investasi yang tepat untuk mereka yang mau tinggal di Bali atau untuk berinvestasi jangka panjang. Terima kasih Bu Vidya dan Pak Albert atas informasi yang sangat menarik ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk investasi ataupun mencari villa di Bali, jangan lupa hubungi tim dari Miraland karena kami sangat siap membantu Anda dalam mencari villa impian Anda di Bali. Betul, kami siap membantu Anda untuk mencari investasi terbaik di Bali. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan di komentar, dan sampai jumpa di episode berikutnya.